Orang kecil juga. Dari yang mana? Dari yang mana dari? Woi, sini. Ambil. Pasti di kau main. Naik. Pergi ke masjid. Isi oleh bekas semen di pelek bagian depannya. Berarti TKP tersebut kemungkinan adalah lokasi yang sedang dalam proses pembangunan. Nah, disinilah possibility daripada lokasinya, yaitu di bawah flyover Talun. Gudang ini sebelumnya adalah berupa kebun tanah kosong. Dan pada saat proses tewasnya korban, gudang ini sedang dalam pembangunan, sedang dalam pengecoran. Ini kita lihat dari perbedaan gambarnya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Menurut saya, disinilah sebenarnya TKP-nya. Dan TKP palsu ada di SMP 11, di mana TKP palsu itu harusnya korban dibaluri oleh lumpur merah. Tetapi kalau di TKP ini, sewajarnya lah pelek depan dari ban motornya Eki terlumuri oleh adukan semen. Dua orang pasien yang belum diketahui identitasnya, satu orang remaja laki-laki dan satu orang remaja perempuan. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 tahun 2017, kedua pasien tersebut segera ditangani oleh tim medis. Waktu saat kedatangan dua pasien ini diperkirakan menunjukkan pukul 23:18 waktu Indonesia bagian Barat. Dr. Ihda Silvia, dokter yang bertugas jaga di RSUD Gunung Jati Cirebon pada malam itu, memberikan kesaksian. Kedua pasien langsung dibawa ke IGD, kemudian dilakukan pengecekan. Dokter Ihda Silvia melakukan pengecekan terhadap pasien perempuan yang masih hidup, namun dalam kondisi tak sadarkan diri. Remaja perempuan yang diperkirakan berusia 16 tahun tersebut kemudian mendapatkan tindakan medis. Sementara itu, Dr. Rahma Tiaranita, seorang dokter lain yang berada di lokasi, mengecek pasien laki-laki yang sudah. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya akan masih membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang perintahkan Irwasum periksa kembali Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Untuk video lengkapnya simak cuplikan berikut ini. Itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Oke. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana? Daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Tes. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya baru lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami ya. Iya, sebentar. Ini menarik. Jadi begini. Kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama, oke? Jembatan ini. Bukan. Maaf. Apa namanya? Mereka lewat dari jembatan. Mereka lewat, lalu dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan kecelakaan. Oke. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian ada baut ini. Di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah, itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan labor klien sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Oke. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, ya. Ini legokan ya? Ini legokan ya? Legokan atau gimana? Mungkin baut kali ini, baut. Okay. Intinya baut lah. Baut, mungkin ada tiang tajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Ya. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu, ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya? Ya. Ini gambar pada waktu di TKP? Betul. Oke. Ini benar-benar ada. Jadi ada daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di sini? Kenapa ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan.
Padahal kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Ya di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah. Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini. Ada di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Sana. Kan ini persoalannya kan. Nah inilah ya terus terang aja saya akhirnya dengan saya baca tadi saya ingin tertarik lagi untuk Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat. Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik. Biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Misalkan ada kegiatan gitu tuh, ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu. Sering kalau misalkan waktu itu belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dugaan besarnya itu adalah mobil yang dikendarai oleh Ibtu Rudiana. Sekarang, wow, keren banget Ibtu Rudiana. Yang saya herankan, dari Polres Cirebon ataupun dari Polda Jawa Barat, sepertinya nggak punya effort apa-apa gitu untuk membawa Ibtu Rudiana untuk mengedepankan, menjelaskan, dan mengklarifikasi permasalahan ini. Sementara dari Polres bahkan dari Polri pun sudah mengetahui bahwa cikal bakal permasalahan ini dari Ibtu Rudiana. Tapi kenapa Ibtu Rudiana tidak pernah gitu didorong atau dibawa untuk maju? Mulai dari peradilannya Peggy Setiawan sampai detik ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa? Kalau tahu dari dulu PHP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan dari orang. Inisiatif sendiri. Kenapa? Alasannya apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya, pastinya, Pak. Pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga. Peggy nggak tahu juga siapa. Peggy nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Aep mungkin ada pada satu tempat ya, bilangnya kos di Bandung. Walaupun saya makin nggak ngerti kenapa kos di Bandung. Kan nggak kerja di Bandung. Tetapi saya juga mendapat banyak informasi dari warga sekitar. Bahwa Aep dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan. Berziarah ke makam ibunya. Dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojeknya, gitu loh. Saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas didampingi oleh 3 orang berambut gondrong kan. Bagi saya pesan gitu, buat Aep ya. Pesan ya buat Aep. Berkatalah jujur apa adanya. Berkatalah jujur apa adanya. Sudahlah. Gitu. Berkatalah jujur apa adanya. Kenapa? Aep itu sama dengan para terpidana yang lain, rakyat kecil. Orang tidak punya apa-apa, pekerjaan pun nggak punya, ya kan? Terus kemudian jangan masuk ke wilayah sesuatu yang suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan. Saya tahu betul yang begini-begini. Saya tahu betul yang gini-gini. Rakyat itu siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan. Ketika sudah tidak dibutuhkan dilepaskan. Jangan sampai ketika dilepaskan dianggap bola panas, Aep nggak ada yang nolong. Daripada nanti Aep nggak ada yang nolong, lebih baik ngomong dengan saya jujur.
Kasus Vina Cirebon masih membingungkan masyarakat. Setelah dibebaskannya Peggy Setiawan, kasus Vina Cirebon ini semakin liar kemana-mana. Banyak asumsi-asumsi liar yang beredar di masyarakat mengenai awal mula kasus ini terjadi di tahun 2016 lalu. Diketahui sebelumnya bahwa Deddy Mulyadi dan tim Peradi telah melaporkan Ibtu Rudiana atau ayah Eki ke Kapolri buka suara mengenai kegaduhan kasus Vina Cirebon ini. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Ibtu Rudiana diduga memberikan keterangan palsu pada awal penyidikan kasus Vina Cirebon. Tidak hanya itu, Ibtu Rudiana juga diduga melakukan penganiayaan terhadap para terpidana karena memberikan keterangan tidak benar atau palsu, dan juga penganiayaan kemudian memberikan surat palsu yang begitulah, ujar Jutek Bongga dikutip dari YouTube Kompas TV. Ia juga mengatakan bahwa para terpidana sudah memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka dianiaya. Ia pun mengatakan ia meyakini ketujuh terpidana ini dianiaya terbukti dari saksi, bekas aniaya, dan pengakuan terpidana sendiri. Bahkan foto yang membuktikan terpidana mengalami penganiayaan sudah beredar di masyarakat. Gaduhnya berita mengenai kasus Vina Cirebon ini, Kapolri pun turun tangan dengan menurunkan Propam dan Irwasum untuk menangani kasus ini. Kapolri pun mengatakan akan mengusut kasus Vina Cirebon meskipun sudah 8 tahun berlalu, namun kewajiban Polri untuk mengusut tuntas kasus ini. Ia pun berkomitmen setelah semuanya selesai akan disampaikan pada masyarakat secara transparan. Tentunya kamu memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Ada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan pada masyarakat secara transparan mengenai fakta yang ditemukan, ujar Kapolri.